Aku itu Mm-mm. gak pengen ikut sesuatu tapi kentang gitu. Oke. Jadi kalau mau ikut sesuatu tuh aku benar-benar memaksimalkan apa yang Bener-bener aku bisa kayak all gitu. out gitu ya Mbak. Baca quotes bahwa kita kalau ngasih makan ikan ke Mm-mm. orang itu dia seharian akan makan ikan. Tapi kalau Oke. kita ajarin dia mancing, seumur hidupnya dia bisa makan ikan. Wah, hampir tiap hari tuh kayaknya dinding kosku menjadi saksi ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inspirasi, intip persepsi muda-mudi berprestasi. Oke. Hai. Halo semuanya, sobat-sobat inspirasi. Gimana? Sobat-sobat inspirasi kapanpun dan dimanapun, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga harapannya sobat-sobat inspirasi kapanpun dan dimanapun kalian berada mendengarkan podcast ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah terus kembali lagi nih bersama aku Rosi Chelsea Aziza Rahma Putri. Kalian bisa panggil aku Chelsea. Aku dari program studi S1 Farmasi angkatan 2022 yang akan menemani kalian di podcast inspirasi kali ini. Nah, mungkin nggak usah lama-lama lagi karena kita di sini udah kedatangan tamu spesial nih tapi aku mungkin bisa spill dikit kali ya teman-teman. Jadi mungkin di episode kali ini tuh ada suatu hal yang beda gitu daripada episode-episode sebelumnya. Karena mungkin kalau sobat-sobat inspirasi udah lihat atau udah nonton nih podcast kita sebelum-sebelumnya, di episode-episode sebelumnya kita selalu menghadirkan tamu-tamu atau narasumber dari FMIPA sendiri nih. Nah, tapi kalau episode kali ini tuh spesial banget nih teman-teman. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari luar FMIPA. Nah, mbaknya ini tuh dari sekolah vokasi ya mbak ya? Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sedikit masih kayak asing nih sama mbak narasumber kita satu ini. Mungkin ada juga nih kayak oh yang itu ya mbaknya ya. Oke. Nah, jadi daripada kalian semua penasaran, mungkin kita bisa langsung aja buat tanya-tanya nih dan ngobrol santai bersama dengan Mbak Kusna ini. Oke. Nah, sebelumnya aku mungkin sapa dulu kali ya. Halo Mbak Kusna, pagi Mbak. Pagi Chelsea. Oke. Wah, senang banget aku dibarengin sama host yang luar biasa pada pagi Masya hari ini. Allah. Oke. Ini gimana Mbak kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat? Alhamdulillah ada banyak hal yang harus disyukuri guys. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Oke, nah mungkin Mbak Kusna bisa ini kesibukan saat-saat ini apa sih Mbak? Kalau boleh tahu Mbak Kusna sendiri? Oke, kalau kesibukanku saat ini mungkin salah satunya yang menjadi prioritasku ya lagi menjalani studi independen. Oke. Ya itu studi independenku di Revoyu. Saya kebetulan hari ini lagi ikut MSIB gitu kan. Maksudnya semester ini lagi mengikuti program MSIB. Terus selain itu ya di Kria BEM-UNS. Terus dan juga ya mungkin ada salah satu kegiatan di eksternal kampus. Tapi overall tetap prioritasku di akademik gitu sih. Oke, Masya Allah. Selalu prioritas tetap di akademik ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari Mbak Kusna sendiri bisa perkenalan lebih lengkap lagi ke sobat-sobat inspirasi Mbak. Mungkin dari nama lengkap, mungkin bisa nama panggilan juga, dari program studi apa dan angkatan berapa begitu Mbak. Oke. Ya. Halo teman-teman semua, ini ada sapaan khusus nggak nih kira-kira dari podcastnya? Boleh penontonnya? Sobat Inspirasi Oh, Mbak? Sobat Iya, Inspirasi. bisa. Ya rekan-rekan Sobat Inspirasi, perkenalkan nama saya Husna Wahidah. Biasanya teman-teman aku tuh manggilnya Husna gitu. Oke, Mbak Husna. Iya, siap. tapi biasanya juga dipanggil bocil. Soalnya kecil saya nih. Waduh, saya juga bocil itu Mbak. Iya. Personal branding tuh. Iya, gak apa-apa sih. Iya. Aku dari sekolah vokasi. Oke. Tepatnya itu di Prodi Komunikasi Terapan angkatan
2021. Oke, buat rekan-rekan Sobat Inspirasi, salam kenal semuanya ya. Salam kenal juga Mbak Khusna. Oke, wah gimana nih teman-teman? Ini Mbak Khusna ini dari program studi D3 Komunikasi. Oke, nah terus mungkin di sini karena kita ngobrol-ngobrol santai ya Mbak ya. Jadi aku mau ngasih tahu sama teman-teman. Jadi kapanpun dan dimanapun kalian berada, Belum beruntung gitu. Dan pada saat itu kan juga ada COVID juga kan gitu. Jadi lumayan terbatas juga dalam segi belajarnya dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu karena pengumuman SIMAK UI itu terakhir, jadi kan otomatis ada banyak mandiri yang udah ditutup gitu kan. Benar-benar. Gitu. Terus salah satunya yang masih buka itu ya ada UNS, ada UB, ada Undip gitu kan. Terus habis itu nggak ngerti kenapa sih tiba-tiba yaudah deh aku daftar UNS aja gitu. Nah aku kira itu ini tuh yang aku daftar itu tuh ya S1. Ternyata yang S1 tuh udah ditutup gitu. Ternyata tinggal vokasinya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Setelah aku jalani juga, aku nyaman-nyaman aja gitu. Karena menurutku mau D3 atau S1 itu hanya sebuah gelar di atas kertas. Masya gitu Allah, kan. betul sekali sih. Benar. Tapi semuanya itu kembali lagi kita diri kita sendiri. Iya benar. Gitu. Kita gimana niatnya, kita gimana memanfaatkannya gitu ya Mbak ya. Benar banget. Oke. Terus kalau boleh tahu kenapa komunikasi sih Mbak? Apa yang memang dari dulu tuh kayak suka banget gitu untuk ngomong gitu sama orang atau gimana nih? Gak ngerti kenapa sebenarnya dulu tuh interestku tuh kalau nggak ilmu komunikasi ya psikolog UI, kalau kriminologi UI gitu. Kebetulan kalau SIMAK itu kan bisa ngambil bisa ngambil jurusan lebih dari 2 kan. Iya betul. Gitu. Maksimal 5 kayaknya kalau nggak salah. Nah ya udah terus habis itu pupus harapan di UI akhirnya yaudah aku kerucutin fokusku di ilmu komunikasi aja deh karena mungkin kalau di ilmu komunikasi itu aku lebih tertariknya di public relation di humas gitu. Jadi yang langsung terjun ke masyarakat gitu. Public relation tuh lebih kayak ya hubungan antar manusia gitu sih. Gitu. Terus kalau nggak di konten kreatornya gitu. Mungkin memang dari basicku tuh interestnya di bidang kreatif gitu, industri kreatif gitu. Oke. Wow. Ini nih, jadi Mbak Khusna ini memang dari awal tuh kayak udah menargetkan ya, kayak maksudnya pengennya tuh di bidang seperti ini begitu. Oke. Nah, mungkin for your information juga nih guys ya, FYI. Jadi Mbak Khusna ini tuh seorang menteri loh guys. Jadi kalian ini harusnya tuh nggak asing nih sama beliau ini karena beliau adalah Menteri Kria BEM UNS 2023 ini. Yeay. Jadi kita ini spesial banget nih guys. Kayak kita tuh karena kan kita juga dari Kria nih, Kria FMIPA kan. Kita bisa berguru banyak nih dari menteri kita dari BEM UNS ini gitu. Nah, mungkin tentang Menteri Kria BEM UNS nih, kenapa sih Mbak apa sebelumnya itu yang memang kayak tertariknya karena tadi ya industri kreatif gitu ya. Mungkin apakah ada hubungannya gitu ketika Mbak Khusna menetapkan niat untuk menjadi menteri gitu, Kria di BEM UNS sendiri gitu. Gimana Mbak? Oke. Ini sangat lumayan panjang ya, tapi tapi enggak juga sih. Jadi dulunya tuh aku kan di Krianya fakultas gitu. Nah, terus BMSP. Ya, terus kalau di Univ itu di BEM UNS itu aku di PSDM sebenarnya, Kementerian PSDM. Gitu. Cuman kalau PSDM itu kan lebih di bidang kaderisasi. Kalau di Kria itu minat dan bakat, dan aku ngerasa hal yang paling latih passionku dan emang bener-bener tempat aku bisa belajar banyak itu di Kria gitu kan. Benar banget. Jadi kalau di Kria itu aku bener-bener belajar bagaimana belajar jadi event organizer, terus abis itu belajar mengasah skill kreatifku dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sekali lagi aku kalau mau ngambil apapun tuh aku rasa harus bener-bener bisa berdampak baik dan aku passion di situ. Nah, kalau Kria itu relate banget dengan ilmu komunikasi gitu menurutku. Karena menurutku tuh belajar itu nggak hanya semata-mata di bangku kuliah gitu. Benar sih, benar. Belajar itu bisa kita dapat dari obrolan kosong sama teman. Terus habis itu
dari organisasi juga gitu. Dan Ya, justru betul, aku betul. ngerasa bahwa kemampuanku yang aku dapat sekarang tuh 60%-nya itu dari pengalaman dibandingkan dari bangku kuliah gitu. Benar. Nah, 40%-nya itu di organisasi Oke. kayak gitu. Oke. Terus di Kria itu benar-benar gimana satu periode itu kan gak ada setengah tahun ya. Benar. Itu dan mana di situ eventnya itu lumayan besar juga. Padat ya Mbak ya? Ya, padat banget. Oke. Jadi aku benar-benar belajar quality control, terus benar-benar belajar banyak hal, bagaimana caranya aku nge-treat rekan-rekanku, staff-staffku dan sebagainya, supaya tetap sehat mental dan fisik ya. Oke, iya benar. Gitu. Dan aku untuk untuk nge-treat teman-teman Kria itu sendiri tuh bukan semata-mata kamu harus kerja itu enggak, tapi lebih mementingkan prosesnya. Seketika event itu gagal ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa menikmati prosesnya gitu. Widih, mantap, asik. Gitu. Siap. Gitu aja sih. Oke. Nah terus gimana Mbak kayak perjalanan Mbak Khusna sendiri di tahun 2023 ini menjadi menteri gitu kan? Awalnya berarti sebelumnya udah ikut BEM UNS kah atau udah? Udah, oke. Gitu di BSDM tapi. Oh iya, oke. Cuman emang dari beliau Mas Hilmi nawarinnya itu di Menteri Kria. Waduh, gitu. Jadi udah jadi orang kepercayaan nih, Masya Allah. Oke, nah terus kalau aku ngomongin soal prestasinya akademik dari Mbak Khusna nih, kan aku udah lihat nih CV-nya Mbak Khusna sendiri nih, yang Masya Allah prestasinya tuh banyak banget teman-teman. Jadi aku mungkin mau highlight sedikit di bagian prestasi Mbak Khusna sendiri di tahun 2021 nih, yang waktu menjadi winner of the Best Presentation Award di UNICEF nih. Waduh, teman-teman di UNICEF loh ini. Ini gimana sih Mbak? Kok seperti out of the box gitu ya? Jadi mungkin suatu hal yang luar biasa gitu bagi sobat-sobat inspirasi ini. Mungkin bisa diceritain sih Mbak gimana perjalanannya, gimana pengalamannya gitu waktu di acaranya tersebut gitu Mbak. Oke. Pada saat itu tuh kegiatannya tuh emang International Model United Nations gitu. MUN ya berarti ya. Iya, gitu. Terus emang tapi aku lebih ke ranahnya UNICEF pada saat itu. Benar. Nah, terus pada saat itu tuh emang masa-masa lagi COVID aja sih. Terus benar. Nah, berarti online ya, Mbak? Online gitu. Nah, itu kan tahun 2021 itu benar-benar COVID dan ya itu lumayan agak sedikit menyesal ya karena COVID. Tapi kenapa aku mencoba untuk ikut itu karena memang sebenarnya aku tuh gak bisa bahasa Inggris. Bukan gak bisa sih, kayak masih bener-bener noob dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ini tuh bener-bener wadah aja buat aku belajar untuk melatih speech, untuk ngeberkas dalam segi bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya memang aku berusaha untuk nge-challenge diri aku aja gitu kan. Terus qadarullahnya ngeberkas dan ya lebih ke aktif aja sih pada saat itu aktif aja. Waktu diskusi itu aku berusaha untuk aktif dan lain sebagainya. Dan emang pada saat itu before-nya itu mungkin lebih ke diuletin ngeberkas kali ya, kayak mempersiapkan berkas-berkasnya tentang isu yang lagi dibahas di MUN itu. Habis itu jadi ketika diskusi itu sedang berjalan lagi ditanyain kayak gitu, aku udah nyiapin apa yang harus didiskusikan gitu kan. Mungkin kalau yang lain kan itu kan spontan kan. Kalau aku udah dipersiapkan gitu. Jadi lebih matang ya Mbak ya. Oke, Masya Allah. Oke. Itu kenapa sih Mbak kok tertariknya di MUN gitu, dan maksudnya maksudnya kayak niat diri itu kayak langsung mau nih coba nih nge-challenge diri gitu di MUN gitu. Kenapa Mbak? Karena pada saat itu ya maaf ya teman-teman. Enggak apa-apa Mbak, santai. Ya memang pada saat itu karena tahun 2021 sekali lagi itu lagi COVID, benar-benar membatasi ruang kita untuk melakukan apapun. Jadi ya informasi yang kita dapat hanya di sosial media gitu kan. Dan pada saat itu memang kayaknya aku keseharian tuh
sering banget deh ngeliatin Instagram, terus kebetulan seliweran nih ada apa namanya ya, ada informasi mengenai MUN itu, terus coba aku ikutin, terus ternyata aku dapat kenalan juga, itu salah satunya tuh psikolog UI gitu kan, kebetulan dan anak HI UI. Nah kalau HI kan emang udah terbiasa dengan hubungan internasional kan, bener banget, gitu. Terus jadi aku belajar banyak hal. Oh ternyata diplomasi tuh ranahnya gini gitu. Sekalian belajar diplomasi juga ya Mbak. Benar banget. Sebenarnya aku juga interest juga sejak saat itu. Oh seru juga ya gitu kan. Dan itu menurutku bukan hal yang susah juga untuk mencoba ke ranah diplomasi, karena sebenarnya modelnya itu ya ketika kita bisa memiliki basicnya dan apa namanya belajar lewat buku-buku dan ya udah basicnya adalah bisa bahasa Inggris gitu kan. Makanya mungkin aku dari sekarang berusaha untuk belajar apa yang belum aku bisa, salah satunya itu bahasa Inggris. Oke, jadi untuk men-challenge diri ya, lebih mengasah kemampuan juga. Betul. Gitu ya Mbak ya. Oke. Emang kalau boleh tahu kayak persiapannya atau untuk mengikuti MUN tadi tuh apakah lumayan ribet gitu atau gimana Mbak? Kan tadi sempat di spill kan kayak untuk berkas-berkas seperti itu Mbak. Itu emang seribet itukah atau mungkin apa ya, maksudnya tuh kayak biar sobat-sobat inspirasi kalau semisal ada yang tertarik nih di MUN kayak gitu itu apakah memang harus persiapan dari awal sekali gitu? Nah gimana Mbak? Jadi kalau di MUN itu benar-benar kayak mungkin sebenarnya kita wadah diskusi aja sih. Kita AFK juga nggak apa-apa sebenarnya, kayak gak usah ngomong apapun, kita nyimak orang ngomong aja nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kan tergantung kalau goals kita itu pengen jadi best speaker gitu, itu ya apa namanya ya, kita harus aktif, kita harus menyajikan data-data, kita harus punya apa namanya ya, modal yang bakalan diomongin, terus kira-kira isu dan apa namanya ya, apa yang kita katakan itu problem solving atau enggak gitu kan. Nah jadi pada saat itu persiapannya itu ya aku bikin naskah aja sih, naskah enggak riset by jurnal, by informasi terbaru, data terbaru, habis itu aku aku olah menjadi sebuah naskah, habis itu baru aku bahasa Inggrisin dan aku petak-petakin gitu sih, dipetak-petakin. Oke, nanti kalau udah bahas isu ini di berkas sebelah ini, terus kalau udah masuk ke isu bagian ini nanti apa namanya ya, aku di berkas ini kayak gitu. Jadi memang udah dipetak-petakin dan kebetulan pada saat itu tuh isunya itu tentang kekerasan anak gitu. Karena UNICEF. Iya, benar-benar. Jadi pada saat itu tuh ada UNICEF, ada UNESCO, terus ada WHO juga kesehatan itu WHO gitu. Dan pada saat itu WHO kan juga ya tentang virus corona, terus jadi dulu apa kan yang lagi trending. Ya benar. Terus kemarin-kemarin juga kayaknya MUN tuh offline sih, tapi sepertinya tuh di mana ya, di Jakarta ya, di Jakarta, di salah satu universitas swasta di Jakarta gitu. Karena sekarang kan udah new normal kan, jadi udah offline. Udah kembali lagi ya, offline lagi. Oke. Wow. Tadi di UNICEF ya Mbak ya? Benar. Wow. Oke. Emang sebelumnya dari sebelum MUN itu sendiri dari Mbak Kusna tuh kayak ada mungkin nyoba-nyoba gitu event sejenisnya gitu, atau mungkin baru pertama kali banget di MUN itu Mbak? Untuk kayak pertama kali sih beneran. Wow. Pertama kali. Jadi pertamanya langsung pecah telur ya. Wow. Kayak gitu juga guys. Sebenarnya tuh mungkin Masya Allah. Gimana ya teman-teman semua. Jadi kalau aku itu gak pengen ikut sesuatu tapi kentang. Oke. Jadi kalau mau ikut sesuatu tuh aku benar-benar memaksimalkan apa yang aku bisa all gitu. out gitu ya Mbak ya. Benar. Kalau seumpamanya aku ngerasa aku nggak bisa, aku bakalan nolak dari awal. Aku bakalan ngehindarin dari awal gitu. Dan ya nggak ngerti kenapa berusaha untuk menanamkan mindset aja sih, kalau ngelakuin apa-apa tuh 1000%. Biar 100%-nya itu bisa didapat. Masya Allah. Oke. Nggak main-main ini ya teman-teman ya. Oke, jadi biar kita tuh benar-benar dapat gitu ya manfaatnya, biar kita tuh dapat gitu apa yang kita cari gitu dari kita ngikutin acara itu atau kegiatan itu gitu ya. Betul banget. Oke, benar. Jadi jangan pernah setengah-setengah gitu ya teman-teman. Kalau kita lagi mau, misalkan kita niat mau ikut ini, mau ikut itu gitu, jangan kayak apa ya istilahnya tuh rakus mau di ikut ini, tapi kita tuh nggak maksimal gitu ya Mbak ya. Oke, jadi mending difokusin aja dan kita dipersiapkan benar-benar di situ supaya nanti kita bisa dapat apa yang kita
harapkan di situ. Iya, benar banget. Oke. Nah, mungkin aku lanjut lagi. Jadi selain menorehkan prestasi akademik yang luar biasa nih, Mbak Kusna sendiri tuh juga terlibat dalam berbagai organisasi nih. Nah, mungkin Mbak Kusna sendiri bisa nih dijelasin apa aja sih organisasi yang udah pernah Mbak Kusna ikutin gitu. Terus benefit apa aja gitu yang udah dirasain selama di organisasi itu, Mbak? Oke. Sebenarnya kalau organisasi di kampus itu dulu waktu maba itu aku benar-benar berusaha untuk mencoba semua organisasi yang aku kepoin gitu kan. Apa aja tuh Mbak kepo-keponya? Iya, soalnya aku dulu tuh ngerasa ketika jadi maba itu ya kan gini teman-teman, kampus itu adalah laboratorium kehidupan gitu. Kita itu harus bisa banyak-banyak belajar itu di lingkungan kampus, karena kita itu kalau belajar di kampus kita salah itu ada yang negur gitu, lewat evaluasi gitu, lewat masukan dari teman gitu. Tapi ketika kita terjun di dunia kerja, kita ngelakuin kesalahan udah ada punishment, mungkin gajinya kamu turun, mungkin kamu dikeluarin gitu, mungkin kamu bakalan didiskriminasi sama partner kerja kamu gitu kan. Nah mungkin kalau seumpamanya kita di lingkungan kampus, mungkin kita nggak dibayar ya kan, dapat capek malah kita nambok gitu kan, ngeluarin uang dan lain sebagainya gitu. Tapi ya itu salah satu belajar itu adalah harus ada yang dikorbanin. Salah satunya nggak cuma waktu dan pikiran, tapi juga materi gitu kan. Nah itu dulu waktu aku maba, semua organisasi ataupun event itu aku udah pernah nyobain yang emang aku kepo. Dari mulai misalkan dari yang paling lingkupnya paling kecil Hima. Ya Hima Prodiku. Terus habis itu BEM fakultas dan juga BEM UNS dalam satu periode yang sama. Itu Masya agak lumayan meninggal sih guys. Wow. Lumayan meninggal. Apalagi pada saat itu aku harus mengikuti tanggung jawabku karena lolos PKM gitu kan. Masya Allah. Jadi lolos PKM. Jadi jadi harus bisa balance dan lain sebagainya. Tapi yang dikorbanin itu ya waktu pulang gitu. Jadi emang sebenarnya aku ketika jadi mahasiswa tuh bisa dihitung jari aku pulang gitu. Oh, emang kalau boleh tahu dari mana Mbak asalnya? Aku dari Pemalang. Ada yang dari Pemalang? Oh, pasti ada nih teman-teman yang lihat nih. Iya, aku dari Pemalang, Jawa Tengah. Nah itu, terus ya setelah ini tuh aku juga di eksternal itu aktif di organisasi, bukan organisasi sih, lebih tepatnya tuh kayak komunitas sosial gitu. Itu tuh seringnya itu galang dana. Jadi alhamdulillah kita udah berhasil galang dana lebih dari 10 kali, yang mana sekalinya penyelenggaraan itu kita bisa mengumpulkan 15 sampai 20 juta gitu kan. Terus itu juga ada di ranah pendidikan juga. Jadi kita itu ngajar rekan-rekan kita yang anak-anak jalanan gitu. Terus abis itu anak-anak jalanan. Tapi kalau kita lagi ngajar anak-anak yang memang sekolah di negeri atau swasta kayak gitu tuh kita kasih bayaran, tapi bayarnya tuh seikhlasnya, minimal tuh 2.000 gitu. Jadi mereka tuh kayak les biasa. Tapi setiap berangkat tuh mereka bayar 2.000, tapi 2.000 ini bukan buat kita. Nanti kita sumbangin ke panti asuhan buat orang-orang yang sedang berjuang di kanker gitu. Jadi sebenarnya mereka itu belajar dan juga donasi gitu. Siap. Bagus sih itu kegiatannya. Jadi selain di organisasi di kampus juga ikut di eksternal juga ya Mbak ya, di luar kampus ya. Iya benar, dan bisnis juga tapi di rumah. Gitu. Oh iya, ada apa tuh? Ya itu aku jualan telur sih teman-teman semua. Jadi itu kayak rumah telur gitu. Jadi emang dulu sampai sekarang sih sebenarnya dari orang tua aku kan basicnya emang usaha gitu kan. Jadi dari aku sendiri walaupun meskipun aku anak tunggal, tapi ya aku anak tunggal guys. Tapi dari orang tua aku tuh bener-bener kayak ngasih aku kesempatan buat coba untuk cari uang sendiri tapi lewat usaha gitu. Ya jatuh bangun buat buat ngerintis usaha itu gitu. Sering banget dapat kerugian gitu gara-gara nggak laku, terus telurnya sampai busuk dan lain sebagainya. Tapi kalau lagi
lagi naik ya alhamdulillah banget gitu. Iya. Bisa sampai beli apapun yang aku pengen gitu kan. Dan ya aku senang aja gitu. Aku lebih senang usaha sendiri daripada mungkin kayak part time dan sebagainya gitu. Karena kalau usaha sendiri tuh lebih fleksibel. Bisa di manage sendiri ya, Mbak? Ya, fleksibel. Ya udah kalau lagi malas ya malas, kalau lagi rajin ya rajin. Gak ada yang mau protes gitu kan. Jadi emang benar-benar kayak pure sendiri gitu ya, Mbak? Nggak yang sendiri. Maksudnya join sama teman-teman gitu? Enggak, independen sendiri. Kenapa tuh kayak awalnya emang udah istilahnya mencoba-coba buat yang telur itu sendiri atau kayak maksudnya apa ya istilahnya nerusin gitu mungkin dari orang tua atau apa gitu? Iya benar banget. Jadi abiku sih, abiku tuh dulunya tuh apa namanya ya, sebagai distributor telur gitu kan. Terus kebetulan kayak aku ngelihat abiku kayaknya aku tahu untungnya berapa gitu kan. Jadi kayak jadi aku beli dari abiku. Aku beli segini. Oh, ternyata aku jual nih ke pasar. Beneran sumpah dulu aku tuh sampai jualan ke pasar, guys. Beneran jualan ke pasar gitu. Wah, pertamanya malu gitu kan. Ketemu sama temen namanya ya. Ditawarin gitu. Bu, telurnya Bu gitu. Tapi lama-lama tuh karena mama saya juga sering ke pasar kan. Karena mamaku tuh sering ke pasar. Jadi apa namanya ya, udah kenal, oh ini anaknya Mbak ini gitu kan. Jadi apa namanya ya, udah gak asing. Terus kebetulan karena udah ada branding dari mamaku kan. Jadi apa namanya, oh iya beli aja gitu. Dan kebetulan aku tuh ngasih harganya tuh di bawah dari toko. Karena kan aku belinya dari abiku. Ya kan. Jadi harga dari abiku juga gak mahal. Akhirnya aku jual, terus ternyata dari mulut ke mulut aku bisa masukin ke pabrik roti ini gitu. Jadi wah lumayan banget teman-teman semua. Jadi sebenarnya basic kita itu mau cari uang, terutama bisnis mandiri itu gak usah malu gitu. Gak usah malu lah, karena ya gimana ya, mesti kita tuh di situ juga kita belajar kan Mbak, gitu. Jadi nggak usah malu sih untuk ngelakuin apapun itu sih, nggak harus tentang berjualan atau kayak bisnis gitu ya. Jadi apapun itu kalau kita mau niat untuk belajar, mau nyoba tuh, itu nggak apa-apa gitu. Jangan pernah malu gitu, karena dengan begitu kita dapat pengalaman gitu. Bener pengalaman banget. Dan belajar juga gitu. Iya betul. Oke, benar-benar. Pengalaman dicopet juga pernah guys, sumpah. Oh, wow. Iya beneran. Aduh. Gara-gara jualan di pasar tuh pernah kecopet gitu. Waduh, iya. Nangis gak Mbak? Lumayan nyesek aja sih, seharian udah capek-capek ya kan. Ternyata uangnya hilang gitu. Aduh. Tapi gak apa-apa, belum rezeki. Iya bener banget. Oke. Nah mungkin aku ke topik lain. Jadi tadi kalau dari Mbak Kusna sendiri nih, benefit apa Mbak yang udah didapat nih kayak selama dari organisasi yang diikutin gitu. Jadi misalkan kayak aku nih jadi bisa belajar banyak nih tentang mungkin public speaking, atau mungkin kayak aku bisa bangun relasi lebih banyak, atau gimana tuh Mbak dari Mbak Kusna sendiri? Oke. Sebenarnya mungkin teman-teman sekarang tuh kita lagi ada di era krisis organisasi ya. Beneran. Krisis ya. Iya beneran sumpah. Tapi kodarulahnya kemarin ketika BEM UNS itu oprek tuh gak kehabisan masa. Karena mungkin karena memang apa namanya beginning positionnya BEM UNS itu gak akan pernah hilang gitu kan. Cuman gimana ya, kita ngelihat dari teman-teman fakultas gitu kan, itu memang benar-benar apa namanya ya krisis organisasi. Tapi menurutku tuh enggak gitu. Menurutku tuh teman-teman semua ketika kalian join organisasi itu memang semuanya itu bergantung sama niat aja ya teman-teman. Jadi kita itu kalau join organisasi niatnya buat nebeng nama, niatnya buat nge-branding diri sendiri aja, itu kalian gak akan dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kita itu join organisasi diniatkan untuk bisa bermanfaat, diniatkan untuk mengabdi, itu insya Allah ada banyak hal yang kita dapatkan gitu. Ketika di Kria mungkin orang-orang lihatnya apaan sih event-event mulu gitu kan, apaan sih budak proker dan lain sebagainya. Oh nggak kayak gitu guys, kita ini di Kemenkoan Kemahasiswaan yang mana basic kita itu yang melayani mahasiswa, hanya saja melayani dan mewadahi di bidang minat dan bakat gitu kan. Kayak misalkan di BEM UNS ada CIS, ada Creative Innovative School. Iya benar. Nah itu kan kita wadahin buat teman-teman mahasiswa baru yang pengen mengasah soft skillnya. Dan terus misalkan di Gebiar gitu, Gebiar itu kan apa namanya ya, lebih ke pagelaran budaya dan juga
dan juga pameran gitu. Nah itu kita mewadahi rekan-rekan semua di bidang kesenian. Jadi buat rekan-rekan KBM UNS yang memang punya karya, entah itu lukisan, entah itu puisi atau apapun yang karya pengen seni ya, Mbak, benar ya? yang pengen dipublikasikan itu bisa lewat Gebyar gitu kan. Nanti akan ada pameran besar-besaran di Javanologi. Terus nanti puncaknya itu pagelaran. Nah pagelarannya ini itu kan penampilan dari rekan-rekan UKM kan. Nah itu bisa nge-branding teman-teman UKM itu biar lebih dikenal sama KBM gitu kan. Jadi mungkin KBM UNS lebih kenalnya Voko Erudita, BKKT. Cuma itu aja kan? Gitu ya Mbak ya. Ternyata benar. Iya, ternyata tuh UNS tuh punya banyak apa UKM gitu kan. Iya, benar. Kayak misalkan dari modern dance, terus dari apa namanya teater gitu kan. Betul. Jadi lebih ke branding. Terus ada Porsema yang ternyata itu tuh mewadahi di bidang olahraga gitu. Dengan adanya Porsema kayak gitu atau kayak biasanya ini kan penggantinya Olympus kan. Itu benar-benar mewadahin mahasiswa dalam segi olahraga yang mana itu benar-benar momen mahasiswa itu bersatu untuk nge-supporter gitu kan. Untuk apa namanya ya, untuk menunjukkan jiwa sportivitasnya gitu. Terus ya dan selain itu di organisasi juga benar-benar ngelatih mental banget sih teman-teman semua. Ngelatih mental karena kadang kita di organisasi tuh plot twist kita ketemu sama orang-orang yang apa namanya ya, yang punya posisi lebih dari kita gitu, orang-orang penting dan sebagainya. Itu kan kita juga ngelatih public speaking. Terus apa namanya ya, berusaha untuk memanusiakan manusia juga kayak gitu. Wah, itu tadi ya, jadi tentang Gebyar ya Mbak ya tadi ya. Itu kalau boleh tahu mungkin biar sekalian nih sobat-sobat inspirasi kayak itu emang dibuka kapan sih Mbak untuk Gebyarnya tadi? Terus ada juga CIS kan tadi. Itu memang baru buka kan Mbak ini ya berarti? Oke, kalau CIS itu stay tune aja, nanti mungkin setelah apa namanya ya, setelah PKKMB selesai, teman-teman semua itu nanti akan ada oprek siswa CIS. Jadi teman-teman semua yang memang pengen latih public speaking, terus pengen jadi content creator dan branding ya kan. Siapa tahu pengen jadi artis TikTok atau selebgram ya kan. Bener nih. Aku nih Mbak salah satunya alumni CIS kemarin. Gitu. Ya, angkatan 2022 juga kemarin itu. Nah, mungkin tahun ini tuh CIS-nya beda banget. Bener. Itu bener-bener kayak seru banget sih join di CIS itu. Apalagi di project akhirnya. Karena aku kan kemarin kebetulan juga alumni di CIS yang content creator Mbak. Itu jadi kayak wow, aku pernah bener-bener kayak ngerasa dapat banyak pelajaran dan banyak istilahnya kayak relasi gitu, banyak banget dari CIS itu. Jadi mungkin teman-teman sobat inspirasi bisa ikutan ya Mbak ya di CIS itu ya. Iya benar banget tuh. Nah tahun ini tuh CIS-nya beda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa tuh? Karena kita benar-benar ngerubah dalam segi kurikulum dan sistem pengajarannya tuh. Jadi biar benar-benar kita itu ngerasain yang namanya belajar tanpa kayak cuma dengerin materi-materi doang gitu. Betul. Jadi nanti akan ada studi bandingnya dan sebagainya. Wah pokoknya daftar aja deh. Daftar dulu ya, nggak usah banyak spill ya nanti ya. Iya benar banget. Pokoknya di CIS tahun ini aku bisa jamin bahwa kalian akan ketemu orang-orang yang expect dan belajar secara langsung dan di mentoring secara langsung, bukan hanya kayak dikasih materi doang, tapi akan praktek juga. Dan aku yakin banget pasti output dan inputnya itu akan lebih dirasakan ketika kalian itu benar-benar belajar dari expertnya gitu. Mantap. Siap. Jadi jangan lupa nih teman-teman ya buat join CIS nih. Benar. Jangan lupa juga sama Gebyarnya nih, kalau semisal ada yang mau nge-publish ya karya-karya seninya, bisa banget nanti langsung ke Gebyar itu ya Mbak ya. Benar banget. Ya. Itu sekitar kapan Mbak kalau Gebyar? Gebyar itu mungkin September. Oke, September. Oke, sip. Jadi nggak jauh-jauh dari PKKMB ya Mbak ya. Benar banget. Oke. Jadi mungkin dari maba-maba nih mungkin ya bisa start dari situ nih, bisa bagus banget nih. Iya, betul banget teman-teman semua. Dan yang sekali lagi adalah relasi itu penting teman-teman. Widih, siap, benar. Relasi itu penting. Jadi ketika kita itu berproses dimanapun, utamakan bahwa ketika kita join di situ, kira-kira relasi apa sih yang bisa kita dapat gitu. Bener. Lingkupnya pasti lebih luas ya Mbak ya, dengan betul. Kita coba buat ikut organisasi gitu. Iya benar. Biar nggak temannya tuh bukan cuma sekedar teman-teman prodi doang, tapi juga teman-teman mungkin sefakultas, teman-teman satu universitas gitu, dari berbagai prodi, berbagai fakultas gitu ya Mbak ya. Benar, karena kalau kita cuman kenal di prodi tuh
kita nggak bisa ngerasa belajar gitu loh. Iya, brainstormingnya juga pasti juga ini kan Mbak terasa juga kan kalau sama orang-orang lain Iya gitu. bener banget. Mungkin kalau kalian ngelihatnya di prodinya sendiri kayak gitu kan pasti ya udah kayak misalkan kalian ngerasa paling unggul di prodi kan ya udah apa yang mau dibanggain. Tapi ketika kita udah terjun di tingkatnya univ atau bahkan di eksternal, kita akan ngerasa ya Allah ternyata aku tuh butiran debu di antara mereka gitu. Aduh, Ya Allah, butiran debu. iya ya Allah ternyata aku tuh nggak ada Iya, apa-apanya benar. dibandingin mereka. Ternyata ada orang yang lebih wah Iya gitu. pasti. Di atas awan masih ada awan ya Mbak. Iya makanya kalau kita itu makin memperluas relasi, kita makin ngerasa gak bisa sombong gitu. Iya benar. Jadi Kita kayak pasti masih ada banyak kurangnya gitu. iya benar. Jadi kalau mau ngaca tuh kalau mau sombong tuh kayak ngaca dulu deh gitu kan. Iya Gak ada apa-apa gitu. Kadang kalau mau flexing misalkan orang-orang zaman sekarang kan kadang banyak banget ya teman-teman kayak sering flexing dan sebagainya. Jadi kita bisa membentengi untuk flexing itu karena ngerasa ya Allah ada banyak orang yang lebih wow daripada aku gitu. Bener-bener jiwa insecure-nya tuh keluar gitu ya. Iya, tapi insecure dalam segi baik. Iya, sekaligus Insecure kita dalam juga segi baik. bisa apa ya, termotivasi buat bisa lebih baik lagi gitu. Iya, betul. Bener. Oke, nah mungkin aku loncat lagi ke topik selanjutnya. Jadi tentang ini nih Mbak, kayak aktivitas akademik sama non akademik. Jadi kalau menurut Mbak Kusna sendiri, apa sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ketika kita mau pilih gitu aktivitas akademik atau non akademik? Kayak semisal kita mau lebih condong mau fokus di akademik aja nih atau ke non akademik, atau nanti mungkin distabilin gitu di antara keduanya dengan mungkin ikut organisasi, mungkin ikut lomba kayak gitu. Gimana kalau menurut Mbak Kusna sendiri? Oke, jadi gini teman-teman semua, kalau seumpamanya mungkin kalau dari aku itu aku nggak pernah ngerasa kayak mengunderstatement orang-orang yang mungkin lebih fokus ke akademik gitu kan, karena semuanya itu kembali lagi sama kebutuhan masing-masing gitu. Betul banget sih. Kebutuhan masing-masing. Jadi kalau seumpamanya rekan-rekan semua itu memang nyambung dan nyamannya itu ketika fokus di akademik, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau pengen bisa belajar lewat organisasi, komunitas, UKM, terus misalkan mau mengasah kemampuan dan ketajaman dalam segi apapun lewat lomba kayak gitu, ya boleh gitu, asalkan kita itu kalau join apapun sekali lagi nggak boleh setengah-setengah. Dan kalau ada apa-apa itu ngomong gitu. Komunikasinya itu harus harus bagus. Karena seumpamanya kayak misalkan ketika aku masih jadi maba itu kan triple organisasi kan. Jadi kadang tabrakan atau gimana gitu kan. Ya itu kita emang harus bisa memprioritaskan. Jadi kalau seumpamanya kita datang di salah satunya, ya yang nggak kita datengin itu kita ngomong dan benar-benar menunjukkan bahwa aku tuh di sini lagi benar-benar diprioritaskan Kak. Kita ngomong dan benar-benar ngasih tahu ke atasan bahwa di sini aku lagi ngerjain ini Kak dan gini. Insya Allah kalau memang atasan kamu baik akan dikasih pengertian kok gitu. Tapi juga kamu jangan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab kamu di yang sebelah sini juga gitu. Iya, jadi jangan sampai berat sebelah ya Mbak ya. Iya benar, berusaha untuk adil. Walaupun kadang kita udah berusaha adil, ada orang-orang yang rasanya kayak kamu kok lebih condong di sini sih gitu. Kamu kok lebih di BEM UNS sih gitu. Atau gimana gitu. Sebenarnya kita udah ngerasa dan berusaha untuk adil di semuanya gitu kan. Cuman sekali lagi orang kan sawang sinawang ya. Iya, betul. Lihat-lihatan gitu. Benar banget. Kadang mungkin aku sering nge-story-nya tuh di BEM UNS. Jadi seakan-akan tuh aku lebih nyamannya di BEM UNS, padahal tuh enggak gitu. Padahal tuh semuanya tuh aku adil juga gitu. Terus kalau dalam hal akademik, aku itu emang berusaha jadi orang yang ketika ada tugas aku kerjain pada saat itu juga. Gitu karena nggak deadliner nih ya teman-teman. Nggak bisa guys, aku nggak bisa deadliner. Soalnya kalau deadliner aku ngerasa kayak tertekan gitu, jadi nggak maksimal. Tapi kalau teman-temanku yang lain tuh justru kayak deadliner tuh ngerasa jadi auto Albert Einstein gitu kan. Iya, kadang juga memang kayak gitu sih. Jadi kalau deadliner tuh ngerasa semua otak tuh langsung bekerja dari semua saraf gitu kan. Kalau deadliner tuh langsung jadi OP banget kerjainnya. Tapi kalau aku enggak, justru kalau deadliner tuh ada banyak hal yang kayak aku kerjain gak maksimal. Terus
aku jadi keburu-buru, terus misalnya banyak typonya, benar, gitu benar. kan. Jadi biasanya kalau aku ada dapet tugas dan memang tugasnya itu nggak dalam bentuk proses yang panjang, kayak misal syuting itu kan panjang. Iya, benar. Terus misalkan kelompok itu kan harus nunggu-nungguan gitu. Kalau misalkan itu basic tugasnya itu individu dan aku bisa selesaiin, pasti aku nyicil gitu. Minimal 2 hari itu udah kelar gitu, minimal 2 hari itu udah kelar. Karena nanti sisanya itu buat aku cross check dan sebagainya. Biar lebih leluasa gitu ya Mbak ya, biar lebih maksimal gitu. Bener. Jadi kalau misalkan aku nggak sempat cross check pun, ya overall tugasku udah selesai. Gitu. Iya. Oke, sip. Jadi lebih ke ini ya, kalau akademik kayak maksudnya tuh manfaatin kesempatan untuk ngerjain saat itu juga gitu ya. Jangan sampai ditunda-tunda ya, Mbak ya. Betul. Dan jalin relasi yang baik ke dosen. Gitu. Oke. Karena benar-benar kalau relasi kita ke dosen baik tuh juga nanti suatu saat kita bisa dimintain tolong buat ikut mungkin project dosen kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Bener banget. Oke. Wow, bener sih. Ini bener-bener banget sih. Kalau dari Mbak Kusna sendiri ya tipsnya buat akademik sama non akademik nih. Nah terus kalau ngomongin tentang skala prioritas gitu, kalau menurut Mbak Kusna sendiri gimana Mbak untuk kayak menentukan skala prioritas itu biar lebih tepat gitu, apalagi buat maba-maba nih kan. Kalau kan kita waktu kita jadi maba tuh pasti kayak ngangong gitu ya Mbak ya. Jadi kayak aduh ini kira-kira gimana ya, aku tuh masih culture shock gitu sama kehidupan perkuliahan gitu loh. Belum bisa kayak bagi waktu gitu. Apalagi kalau nanti udah menetapkan buat ikut kepanitiaan lah atau organisasi. Nah itu kalau dari Mbak Kusna sendiri tentang skala prioritas sendiri itu kayak gimana Mbak? Oke. Kalau tentang skala prioritasku ya gimana ya, kalau aku tuh memang benar-benar akademik tuh di atas segalanya gitu. Oke, benar. Pokoknya akademik itu di atas segalanya. Pun ketika aku nge-treat teman-teman rekan-rekan staff Kria tuh juga kayak gitu. Pokoknya teman-teman kalau kamu lagi ada kerjaan di akademik, BEM-nya tinggal gitu. Kamu mau AFK di BEM gak apa-apa, asalkan tuh kamu lagi ngerjain tugas gitu. Dan memang aku tuh juga gak pernah sedikit pun seuzon sama rekan-rekan Kria kalau semuanya dia tuh gak berangkat rapat atau dia tuh lagi AFK di sini gitu. Karena teman-teman Kria pun juga mereka tuh bagus komunikasinya ke aku gitu. Jadi benar. Iya, bahkan kalau semuanya mereka tuh ada nih beberapa anak Kria yang mereka tuh sangat amat ambis di lomba gitu kan. Kak, aku mau ikut lomba ini ya kayak. Oh ya nggak apa-apa. Nah, aku selalu ngasih tahu kayak kalian kalau mau ikut apa-apa itu ngomong karena aku pasti bantuin gitu kan. Jadi ada nih yang dia tuh mau ikut lomba debat gitu kan. Kebetulan dia tuh juga salah satunya di KDFH gitu kan. Terus aku bilang, kamu jangan pernah ikut apapun itu setengah-setengah gitu kan. Jadi dia berusaha untuk maksimal dan lain sebagainya. Jadi dia juga sampai jadi official ikut official lomba debat juga. Terus abis itu tahun depan dia diamanahin jadi wakilnya kompetisi debat di FH gitu. Wakil acara kompetisi debatnya di FH. Nah, terus selain itu kayak teman-teman semua, selain gak boleh setengah-setengah kalau ikut apapun dan akademik itu di atas segala-galanya, karena kita itu dikirim sama orang tua di sini itu orang tua itu kepengen kita itu belajar dengan maksimal. Kita menjadi mahasiswa yang paripurna ibaratnya gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang mahasiswa yang paripurna itu tergantung sama diri kita sendiri gitu kan. Kita itu semua manusia itu memiliki jam waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi tergantung dari kita sendiri mau memanfaatkan 24 jam itu buat apa aja gitu kan. Nah, gak mungkin kan kalian 24 jam itu kuliah mulu, ngebantai-bantainya tugas itu nggak mungkin kalian itu terus-terusan ngerjain tugas gitu kan. Betul. Nah, kalau aku memandang organisasi itu sebagai recharge energiku gitu. Benar. Aku memandang organisasi itu sebagai pengisi waktu luangku. Makanya ketika teman-teman Kria itu ninggalin tugas, pasti aku marah gitu. Makanya kalian itu jangan sampai aku dapat laporan IPK kalian turun gara-gara Kria gitu kan. Ya kebetulan bagus sih. Beneran kemarin tuh waktu UTS sama UAS.
Kria padahal lagi sibuk, tapi bener-bener kayak udah pokoknya uas aja, nggak usah ada rapat apapun gitu. Pokoknya kalau sekalinya emang bisa dikomunikasikan lewat WhatsApp ya udah ngapain harus ketemu gitu Iya kan. benar biar kita tuh nggak wasting time gitu ya Mbak ya. Betul banget gitu. Terus apa namanya ya, kadang kan kalau kita banyak kegiatan burnout juga gitu. Terus aku juga bilang kayak kalian kalau lagi burnout bilang minta istirahat gak apa-apa. Nanti apa namanya ya, dari aku akan ngomong sama dirjen kamu untuk apa namanya ya, ngekosongin kerjaan kamu dan sebagainya gitu. Dan sejauh ini entah itu dirjen saya ataupun staff-staff saya itu kalau misalkan lagi burnout, kalau nggak lagi baik-baik aja tuh ngomong pasti. Terus ya mereka paling break 3 hari 4 hari gitu. Ya kasih waktu mereka buat napas lah. Iyalah, gitu kan pasti, pulang atau liburan atau apa gitu. Jadi ya kayak gitu sih teman-teman semua. Terus kalau misalkan pengen ikut lomba atau apapun, sekali lagi lomba itu adalah masanya kita untuk belajar gitu kan. Masanya kita itu untuk nge-challenge dan benar-benar kita itu bisa banyak belajar itu sebenarnya itu dari lomba gitu kan. Nah aku tuh ketika ikut lomba dan alhamdulillahnya aku ditemukan dengan dosen yang sangat luar biasa ngedidik aku, ngebimbing aku, bener-bener aku yang noob banget, mentalku di lomba itu noob banget dulu teman-teman semua. Sebelum aku berani untuk ikut ini ikut itu tuh mentalku tuh sebenarnya noob banget, tapi aku dididik sama dosen yang luar biasa. Beliau tuh Bu Rizka Indraswari. Beliau tuh apa namanya ya, dosen agribisnis. Nah beliau tuh ngedidik aku ketika ngebimbing di PKM tuh luar biasa banget. Beliau tuh emang sangat amat tegas dan disiplin. Di antara kita tim PKM yang sangat amat lemot dan apa namanya ya, semangatnya tuh padam. Terus padam berkibar berkibar kayak bendera aja. Tapi apa namanya ya, beliau tuh emang disiplin dan tegasnya itu sangat amat memotivasi kita gitu kan. Jadi dari situ tuh aku tumbuh jiwa-jiwa ambis untuk ikut ini, ikut itu dan berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Dan karena kalau kita itu berusaha untuk maksimal ngerjain suatu lomba, ngeberkas dan sebagainya, ketika kalah tuh kita nggak nyesel gitu. Karena kita udah maksimal gitu kan. Dan apa jadi yang bisa apa ya, istilahnya kayak untuk ngecari tahu gitu kemampuan kita tuh ada di mana sih gitu ya Mbak ya. Betul banget. Dan itu juga bisa memperbagus CV dan sebagainya. Benar banget gitu itu, kan. benar. Oh ternyata dia udah pernah menang lomba esai ini, bidangnya ini. Berarti overall skill yang dia terapin di CV itu nggak cuman hanya sekedar tulisan, tapi ada bukti nyata gitu. Betul. Ada bukti nyata gitu kan. Terus sekali lagi kalau soal waktu yang tadi 24 jam semua orang itu sama, yaitu teman-teman semua. Jadi semua orang itu pasti capek. Tidur lama itu juga capek gitu kan. Tapi capeknya orang yang banyak aktivitas dan bisa bermanfaat buat orang lain itu beda gitu. Karena kalau kita itu bisa bermanfaat buat orang lain, ikut pengabdian, ikut lomba dan ikut lain sebagainya, itu kita ngerasa ada kepuasan sendiri dan apa namanya feedbacknya pun pasti baik gitu. Kita banyak dihargain orang. Kita kalau butuh apa-apa enak karena ada banyak orang yang ngerasa dibantu sama kita gitu kan. Terus apa namanya ya, sekali lagi jangan sampai jadi orang yang ambisnya itu toksik. Jadi kayak mau naik sendiri gitu loh. Iya benar. Itu jangan kayak gitu teman-teman semua. Dalam segi akademik, organisasi atau apapun, atau dalam melatih skill itu jangan kayak gitu. Jangan pelit ilmu salah satunya gitu. Mungkin kalau dalam segi organisasi itu organisasi akademik kayak gitu teman-teman. Jadi kalau seumpamanya nih ada teman kita yang nggak tahu kayak gitu, ya jangan, mungkin kalau misal kita berat untuk ngasih jawaban, kita ajarin. Iya gitu. kita ajarin. Nah. Jangan pelit-pelit ilmu lah ya Mbak. Ya betul. Aku pernah baca quotes bahwa kita kalau ngasih makan ikan ke orang, itu dia seharian akan makan ikan. Tapi kalau kita ajarin dia mancing, seumur hidupnya dia bisa makan ikan. Betul. Seumur hidup dia bisa makan ikan. Iya benar. Artinya kalau kita ngasih jawaban ke teman kita tentang yang dia tanyakan, mungkin dia akan puas dan dia akan dapat jawaban itu. Tapi kalau kita ngajarin gitu, dia seumur hidup akan jadi orang yang pro di bidang itu gitu kan. Jadi kalau misalnya misalnya nih kayak Chelsea tuh aku ajarin dong biar gak malu apa namanya ya,
tips buat apa namanya ya, buat ngomong ini. Oke, nanti kamu ngomongnya gini. Kamu mau tanyain ini nih. Ya mungkin dia akan OP pada saat itu juga. Iya, benar. Tapi kalau kamu ajarin tips, kamu ajarin tutorial gitu kan, dia nggak akan cuman bisa dalam sehari doang, tapi dia seumur hidup akan jago di situ gitu. Iya sih, dan sekali lagi kalau kita ngajarin ilmu itu pahalanya nggak akan pernah putus kan. Ya betul, gitu. amal jariah. Amal jariahnya nggak akan pernah putus. Jadi gitu. Jadi jangan pernah pelit ilmu juga teman-teman semua. Kalau ngerasa udah bisa, itu bagi-bagi ilmu gitu. Karena kalau kita bagi-bagi ilmu itu nggak rugi kok. Dan kalau semuanya teman rugi sih. Iya. Karena kalau teman kita naik pun juga nggak akan rugi karena kita itu punya jatah masing-masing gitu kan. Iya, betul. Jangan jatah rasa saingan masing-masing. Gitu. Jangan rasa saingan karena kita itu punya rel kereta yang masing-masing gitu. Betul banget. Iya. Gitu. Oke. Mantap sih. Oke, mungkin aku langsung lanjut ke berikutnya ya Mbak ya. Aku mungkin mau highlight sedikit. Jadi aku kan tadi lihat nih CV-nya Mbak Husna sendiri nih pernah ikut internship di PT Telkom Indonesia. Nah, kalau dari Mbak Husna sendiri nih gimana nih kegiatan maupun cara mengelola waktu selama di akademik maupun non-akademik dan memberikan impact positif saat mengikuti internship itu. Dan mungkin Mbak Husna kayak bisa diceritain nih sama sobat-sobat inspirasi tentang internshipnya PT Telkom itu kayak gimana sih gitu. Kenapa kok bisa ikut gitu di internshipnya itu? Gak ada yang spesial sebenarnya teman-teman semua. Aduh. Jadi karena ini tuh program MBKM kampus teman-teman gitu. Jadi pada saat itu alhamdulillah mungkin rezeki aja ya. Semuanya itu tergantung sama rezeki guys. Iya benar sih. Iya jadi rezeki aja. Terus habis itu itu tuh nggak cuma aku doang, emang satu kelompok gitu kan. Satu kelompok. Jadi sistemnya kelompok ya Mbak? Iya kelompok di Telkom. Dan gitu kan Telkomnya Telkom Bitel Solo ini. Telkom Bitel Solo itu. Dan di bidangnya itu bidang apa namanya ya, memang itu lebih ke bisnis digital, kita nge-branding produk gitu, terus nge-social media management dan sebagainya kayak gitu kan. Ya mungkin kalau untuk masalah masuknya kayak gimana, ya apa namanya ya, mungkin tergantung gimana caranya kita mengkomunikasikan ke pihak sananya sih gitu kan. Benar. Cuman memang karena saya basicnya itu vokasi ya, itu aku ngerasa banget aku tuh kurang di apa namanya ya magang gitu. Karena vokasi itu kan lebih ke persiapan ke dunia kerja kan. Iya benar. Nah, sedangkan aku udah berusaha untuk maksimal di akademik gitu, dan aku udah berusaha untuk maksimal di organisasi dan lomba gitu, dan yang aku kurang tuh rasanya tuh di internship gitu kan. Dan kemarin ketika aku kan apa namanya ya sebenarnya mau ada kesempatan magang ke DPR RI kan. Cuman emang waktunya tuh belum itu apa namanya ya, belum pas buat aku bisa berangkat ke sana karena saat ini kah sama yang itu sama sekarang ini sama gitu, sekarang ini sekarang dari BEM-UNS dari KRIA itu belum bisa ditinggal. Dan karena sekarang aku lagi studi independen di RevoU juga, aku ngerasanya kayak kalau semuanya dikerjain tuh malah nantinya nggak maksimal gitu kan. Jadi yaudah deh kita tunda dulu, nggak apa-apa kalau masih rezekinya juga ujungnya bisa berangkat. Pasti gitu. Tetap iya Mbak. Kalau belum rezekinya pasti Allah ganti jauh yang lebih baik. Iya benar banget sih itu. Benar gitu. Oke. Oh jadi emang gitu ya. Jadi apa namanya ternyata memang dari MBKM ya Mbak ya. Betul. PT Telkom. Oke. Itu tahun 2023 ini ya Mbak ya? Iya baru kemarin. Oke. Itu berapa semester lama kemarin. Mbak? 1 semester. Oh 1 semester. Oke. Terus ini Mbak, aku mau tanya nih, boleh nih Mbak Husna berikan wawasan tentang pengalaman magang selama magang di PT Telkom Indonesia itu, dan gimana sih hal itu bisa berkontribusi pada perkembangan kehidupan Mbak Husna sendiri? Gitu. Oke, jujur aku ketika magang di PT Telkom itu ngerasa belum maksimal gitu. Sebenarnya kayak mungkin ngerasanya 1 semester kemarin itu kan aku juga lagi mengupayakan untuk seleksi Mapres kan gitu. Ya, betul. Terus jadi fokusku tuh lumayan terpecah gitu kan. Terus pada saat itu juga aku ngerjain PKM dan ya ternyata Allah masih ngasih aku buat nggak lolos di PKM tahun ini gitu kan. Gak bisa mengulang. Oke lah Mbak, nggak apa-apa. Gak bisa mengulang PKM yang tahun lalu gitu kan. Jadi lumayan fokusnya tuh kebelah gitu kan. Padahal sebenarnya itu lumayan, kalau aku benar-benar sangat amat diseriusin itu change-nya untuk bisa mengasah itu besar juga. Cuman
overall apa yang aku dapat itu banyak banget, dan salah satunya adalah budaya kerja yang di Telkom itu bagus banget teman-teman semua. Mereka Gimana itu tuh, Mbak? suportif banget untuk ke anak magang gitu kan. Jadi Oke. ngerangkul sekali gitu. Bahkan benar-benar mereka itu kan karena BUMN ya. Jadi Iya. apa ya, dari etos kerja mereka tuh emang udah bagus gitu kan. Cuman dari kita itu gak selalu produktif untuk dikasih kerjaan ini gitu. Tapi kadang kalau sekali dikasih kerjaan tuh ya apa namanya ya, deadline-nya cepet dan sebagainya. Itu benar-benar aku bisa belajar bahwa ya namanya kerjaan itu kadang gak ada permisinya gitu kan. Tiba-tiba dateng gitu kan. Jadi mau gak mau mager atau lagi nggak mager ya harus dikerjain, harus dituntasin gitu. Benar-benar cerminan ketika aku nanti di dunia kerja nih gitu kan. Lu mau punya kesibukan di luar kayak gimana pun, mau urusan pribadi kayak gimana pun, mau punya konflik di luar ataupun konflik batin kayak gimana pun, lagi berat gimana pun, kalau ada kerjaan ya lu harus profesional gitu kan. Harus profesional. Kamu harus profesional. Jadi ya itu aku benar-benar belajar profesional itu kemarin gitu. Dan alhamdulillah, meskipun aku ngerasanya aku sendiri gak bisa ngejalanin secara maksimal, tapi untuk soal hal baik yang bisa aku dapat tuh banyak banget gitu. Dan itu bikin aku gak kapok untuk coba untuk internship di tempat yang jauh lebih baik dari Telkom gitu. Makanya aku coba di ranah pemerintahan gitu kan. Dan mungkin aku akan coba di kementerian juga gitu. Ya gitu, sekali lagi biar aku ngerasa gak bisa sombong karena ketemu orang-orang yang jauh lebih hebat gitu. Jadi diniatkan untuk belajar ya Mbak ya. Betul. Karena kalau kita ketemu sama orang-orang yang jauh lebih OP, jauh yang lebih hebat, expert pasti gitu. Iya, pasti akan ada banyak tamparan sih. Iya bener-bener sih, bener banget gitu. Nah terus mungkin aku lanjut nih Mbak, kayak kan di sela-sela setiap kesibukan Mbak Kusna nih, apalagi yang kayak padat banget kan, tadi udah nyambi PKM, terus nyambi magang juga gitu, terus masih juga harus handle nih di organisasi kayak gitu. Nah mungkin di saat-saat tertentu tuh Mbak Kusna kayak pernah ngerasa nih kayak ada di titik terendah, tiap hari terus kayaknya. selalu ngerasa kayak capek banget nih sama kehidupan. Enggak gitu. Jadi kayak capek banget sama segala-gala hal yang sedang dijalani gitu mungkin, terus kayak burn out atau mungkin kayak rasanya udah mau pulang aja deh kayak gitu. Nah itu gimana sih Mbak, pernah nggak sih kayak kalau ngerasa kayak gitu, dan gimana kalau dari Mbak Kusna sendiri tuh caranya buat bangkit gitu? Karena kita lihat tuh Mbak Kusna tuh kayak apa ya, pribadi yang benar-benar kayak tegar banget dan benar-benar kayak wow gitu loh, kayak punya segudang prestasi akademik maupun non akademik yang gak main-main gitu. Gimana Mbak? Sering teman-teman jawabannya, sering banget. Mungkin karena kita kan kadang kalau aku berusaha untuk ngejaga perasaan orang lain, aku berusaha untuk gak nyakitin hati orang lain, berusaha untuk menata diksi gitu kan. Ya mungkin sesekali dalam organisasi itu akan ada dinamika gitu kan. Entah itu aku kesel sama stafku, entah aku kesel sama proker-prokerku gitu kan, dan sebagainya, pasti gitu kan. Gak mungkin gak, apalagi aku sebagai menteri ngerasa punya tanggung jawab besar gitu kan. Pasti tuh wah, hampir tiap hari tuh kayaknya dinding kosku menjadi saksi ya guys ya. Tempat aku nangis, tempat aku ngapain gitu. Bahkan kadang aku ngerasa keteteran dan sebagainya tuh sering banget gitu kan. Ya Allah, ini aku harus mulai dari mana? Ya Allah, ini aku harus kayak gimana tuh sering banget. Cuman apa ya, mungkin kadang aku biasanya tuh sukanya ngomong di cermin gitu. Nyemangatin diri sendiri di cermin gitu kan. Iya. Terus kadang kalau mau tidur aku peluk diri sendiri, peluk guling atau peluk apa gitu. Terus kayak oh gak apa-apa nah gitu kan, gak apa-apa nah, it's okay, nanti kita juga bisa satu-satu bisa dan sebagainya gitu kan. Aku ngajak ngobrol ke diri sendiri. Biasanya aku tuh ngerekam, aku tuh curhat, terus aku rekam, terus aku dengerin gitu. Gitu ya. Biasanya kayak gitu. Gitu. Kadang aku pengen ngomong ke orang, tapi aku nggak pengen apa namanya ya, aku pengen ngomong sesuatu ke orang, tapi kadang aku ada rasa nggak enak untuk ngomong ke orangnya. Kadang aku ngomong lewat rekamanku sendiri gitu kan. Jadi biar
aku ngerasa aku udah ngomong gitu kan, walaupun nggak ke orangnya gitu kan. Iya. Ya pokoknya itu, kadang aku ngomong ke cermin, kadang aku ngomong pas mau tidur gitu ke diri sendiri, nyemangatin diri sendiri, karena menurutku tuh gak akan ada orang yang peduli banget kecuali diri sendiri gitu kan. Terus bener. selain itu, walaupun mungkin kadang kalau lagi bener-bener burn out kayak gitu ngerasa kehilangan diri sendiri banget sih, ngerasa kehilangan jati diri banget ya. Tapi ya mungkin salah satunya ya kalau kata Allah itu kan dzikrullah gitu kan. Jadi kadang mungkin aku lebih ngedeketin sama yang di atas gitu. Dan biasanya tuh aku ngerasa kalau lagi bener-bener di titik terendah, aku selalu berhusnuzon kayak ya Allah tuh mau ngasih apa ya ke aku sampai aku tuh ada di rasa sedih yang sampai sesedih ini gitu kan. Dan pasti kulturnya tuh kayak gitu, aku tuh kayak gitu. Kadang aku kalau lagi seneng banget, aku udah batin, aduh ini pasti akan ada apa-apa nih gitu kan. Pasti aku akan ada kesedihan. Tapi kalau aku lagi di randa kesedihan yang benar-benar sedih banget, aku bakalan optimis banget, pasti akan ada kabar baik, pasti Allah tuh akan ngasih apa ke aku yang benar-benar aku juga akan nangis, tapi nangisnya tuh karena bahagia gitu kan. Ya gitu. Terus paling aku tidur gitu, atau kadang seumpamanya lagi bener-bener pengen keluar ya aku keluar, kadang ngajak staff kria lah, atau enggak ngajak temenku buat makan es krim gitu kan, karena aku suka es krim juga, karena suka hal-hal yang manis gitu kan. Jadi ya kadang kayak gitu sih. Terus biasanya ya keluar aja sih, kadang aku suka aja keluar gak kemana-mana, ya udah gaje nggak jelas aja ya. Sambil dengerin musik gitu kan. Terus nanti pulang-pulang di kos, kalau lagi waktunya sholat ya sholat, kalau enggak ya udah aku tidur. Dan berusaha untuk lebih ke me time ya Mbak ya. Bener banget. Bener. Emang ini jadi kayak jarang ya untuk kayak maksudnya ngobrol-ngobrol tentang apa ya, maksudnya curhat gitu ke temen gitu tuh lebih jarang ya. Jadi lebih sering untuk kayak me time gitu ya. Curhat itu pasti pernah, cuman emang nggak semua orang aku bisa curhatin gitu kan. Iya sih, benar sih. Gitu, cuman kadang tuh securhat-curhatnya aku ke orang tuh apa ya, tetap yang bisa ngertiin tuh ya diri sendiri sih, gitu kan. Gitu. Kadang aku lama juga sih aku kalau sholat itu lama banget gitu kan, karena Masya Allah. cerita gitu sih. Iya benar. Lama itu bukan sholatnya, tapi ceritanya gitu yang doanya, lama gitu ya kan. Lama aja ceritanya, sambil nangis, lama. sambil sujud gitu Iya, pasti. walaupun tetap aku jalani, walaupun sambil ya Allah gitu kan. Iya benar. Ya itu, ya udah gitu sih. Ya kadang itu. Terus kadang aku suka ngunjungin masjid-masjid yang bagus di Solo gitu kan, buat tenangin diri. Kadang di situ. Ya gitu. Sekalian explore juga ya Mbak. Iya gitu. Di situ. Oke. Tetap semangat sih Mbak ya. Meskipun burnout gitu, meskipun banyak aktivitas padat, tapi kita juga harus benar-benar bisa self love juga, harus bisa benar-benar bisa bangkitin diri sendiri, motivasi diri sendiri. Nah mungkin dari sekian obrolan yang udah kita bahas nih di hari ini, tentunya bisa memberikan insight yang baik banget untuk teman-teman sobat inspirasi. Dan mungkin dari Mbak Kusna sendiri ada nggak sih kayak closing statement gitu buat teman-teman sobat inspirasi kapanpun dan dimanapun berada yang lagi nonton podcast ini, supaya bisa lebih termotivasi, supaya lebih terinspirasi gitu Mbak. Mungkin ada hal yang mau disampaikan gitu. Oke. Apa ya, mungkin gini aja sih, yang mau aku sampaikan adalah kita sebagai manusia itu ranahnya itu cuma berusaha aja teman-teman semua. Iya, benar. Ranah kita itu cuma ikhtiar. Selebihnya soal hasil itu bukan ranah kita gitu kan. Jadi gak usah ngekhawatirin masa depan, gak usah mengkhawatirkan hasil gitu. Betul. Setiap apapun yang kita jalanin itu fokusnya itu sama proses gitu kan. Jadi kalau seumpamanya teman-teman lagi lagi diamanahin sesuatu atau apa, itu jangan mikirin goals akhirnya gitu kan. Benar banget sih. Gitu. Kalau seumpamanya kita mikirin goals akhirnya, itu nanti kita ngerasa pressure. Iya, betul. Fokusnya itu ke selangkah demi selangkah gitu kan. Misalkan deh kalian lagi diamanahin untuk menghandle suatu kepanitiaan gitu. Fokusnya itu ya di depan itu kalian lagi ada struggle apa, misalkan lagi pendanaan, yaudah gimana caranya kita mendapatkan uang untuk sekian gitu. Terus
naik lagi ternyata struggle-nya itu dalam segi sumber daya manusianya gitu Iya. kan, dari orang-orangnya. Udah kita tangani dulu, jadi step by step. Sekarang gini deh teman-teman, kalau kita tuh mau naik tangga, gak mungkin kan kaki kita bisa langsung naik ke 5 tangga, 10 Benar banget. tangga, atau Benar bahkan kita bisa langsung sampai ke titik yang kita tuju, itu gak mungkin. Iya, nggak mungkin. Kita harus satu langkah demi selangkah. Makanya kadang kita kalau fokusnya ke tangga jauh-jauh, kita nggak pernah tahu kan tangga yang mau kita pijak tuh licin apa enggak, gitu kan. Benar banget sih gitu. Jadi kita bisa kepleset dan sebagainya gitu. Iya. Makanya dalam hal apapun, segi apapun, berusaha untuk fokusnya itu ke prosesnya gitu. Kadang kita itu emang ngadepin kerikil-kerikil kecil. Iya, betul Terus banget. mungkin kita ada struggle dan dinamika dan lain sebagainya, ada badai dan lain sebagainya. Yakin deh, semua kesulitan, semua hal yang kita laluin, yang kita hadapin itu ngebentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Pribadi benar. yang jauh lebih sabar dari sebelumnya. Bener banget. Pribadi yang jauh lebih kuat dan dewasa dari Bener sebelumnya banget gitu. itu. Betul. Kadang kita kalau udah ada di titik di atas itu, kita lirik ke belakang, gila ya ternyata aku dulu tuh bisa ngadapin struggle yang sesusah itu gitu kan. Bener banget. Bener Iya. banget. Nah terus abis tuh apa namanya ya, kalau kita lagi ngadepin apapun, ketakutan apapun kayak gitu, jangan pernah ragu buat tetap untuk ngelangkah gitu. Takut itu boleh gitu. Justru itu menurutku kekuatan yang luar biasa itu ketika kita takut tapi kita tetap ngelangkah gitu. Jadi kalau semuanya kalian lagi ngerasa ya Allah aku nanti semester ini gimana, mata kuliahnya itu kematian semua dan sebagainya gitu kan. Nah, relate ya, ya misalkan gitu, ih mata kuliahnya ini gimana ya gitu kan. Mata kuliah yang kemarin aja aku udah ngerasa banyak banget yang ngah-ngoh gitu kan. Apalagi di semester ini, aduh aku ketemu dosen ini gimana, gak usah gimana gitu kan. Karena kalau kita udah ditakdirkan untuk ngejalanin itu, Allah pasti kok kasih jalan gitu kan. Pasti menguatkan. Benar banget. Terus kalau seumpamanya kita dikasih ujian apapun, itu terima aja. Karena setiap ujian itu kan udah ada kadarnya masing-masing kan. Bener banget. Jadi kalau kalian ngerasa kenapa sih ya Allah aku tuh dapat ujiannya berat mulu, perasaan temanku tuh nggak pernah deh dapat struggle sampai segininya gitu kan. Kok rasanya aku ngerasa dapat apes mulu, rasanya kok aku dapetnya nggak pernah beruntung gitu kan. Dosen temanku tuh selalunya bagus-bagus, perasaan aku sama dia tuh effortnya tuh sama, tapi kenapa ya nilainya tuh besaran dia dan sebagainya. Atau misalkan ujian hidup deh yang bener-bener kayak terus diterjang banyak kayak gitu. Ya karena memang cuman kamu yang bisa gitu. Mungkin kalau ujian itu dialamin sama teman kamu, dia nggak akan kuat gitu. Dia nggak akan kuat sekuat gitu kan. kita. Ya, gitu. jadi jangan pernah ngerasa kayak kenapa harus aku, kenapa ujianku tuh berat dan sebagainya. Itu enggak. Karena emang cuman kamu yang bisa. Dan ketika kamu bisa ngelaluin itu semua, aku yakin banget hikmah dan hal baik yang bisa kamu dapat itu jauh lebih bisa bikin kamu nangis bangga dibandingkan tangisan yang pernah kamu keluarkan gara-gara ngehadapin hal-hal itu. Gitu sih teman-teman semua. Terus kalau lagi sedih, take your time. Jangan berlarut-larut. Karena nangis dulu nggak apa-apa. Iya benar, gak usah galau terlalu lama. Karena ada banyak orang yang butuh senyuman kamu, ada banyak orang yang butuh keceriaan kamu, ada banyak orang yang butuh tenaga dan partisipasi dari kamu. Jadi kalau kamu kenapa-kenapa, gak cuman diri kamu yang rugi, tapi orang lain juga rugi. Karena pasti mereka ngerasa kehilangan dari dari diri kamu yang benar-benar pas lagi all out kayak gitu teman-teman semua. Dan sekali lagi orang tua kita itu punya banyak banget harapan buat kita ketika kita itu kuliah di sini gitu. Jadi sangat amat gak tahu diri, sangat amat kurang ajar banget sih kalau kita itu gak memberikan yang terbaik. Kita gak pernah tahu kan orang tua kita tuh di belakang itu kerja kerasnya tuh seberapa capeknya gitu kan. Seberapa kerja kerasnya gitu. Cuman kalau seumpamanya memang kita belum bisa memberikan yang terbaik, paling enggak kita jangan ngehianatin kepercayaan dari orang tua kita lah gitu. Bener banget sih itu, betul banget. Itu aja cukup.
ternyata kita udah nggak kerasa nih ya Mbak ya, kita udah ngobrol banyak banget, panjang lebar, dan kita nggak kerasa banget ternyata begitu banyak hal, insight-insight dari Mbak Husna yang udah dikasih, udah di share gitu buat teman-teman inspirasi nih. Masya Allah, aku aja tuh kayak speechless banget nih, kayak dari tadi ngobrol sama Mbak Husna tuh bawaannya tuh masya Allah terus gitu, kayak aku kagum aja nih sama Mbak Husna tuh, kayak beliau ini memang seorang anak tunggal, tapi kayak aku ngelihatnya Mbak Husna ini tuh bukan tipikal yang kayak manja gitu-gitu, tapi emang dari awal, dari dia kecil udah benar-benar kayak ditempa gitu, sehingga bisa bisa memberikan dan menghasilkan output Mbak Husna yang sedewasa sekarang ini. Masya Allah, emang ini panutan banget sih teman-teman. Jadi begitu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dan segala-gala insight dari Mbak Husna ini. Intinya kesuksesan yang kita udah raih pasti di atas sana, di luar sana teman-teman bakal ngejumpai orang-orang yang lebih baik lagi dari kita. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul gitu. banget. Oke. Pokoknya apa yang aku sampaikan tadi, ambil hal baiknya aja. Betul. Yang gak baik, aku minta maaf ya teman-teman semua. Semuanya baik sih kalau menurut aku, 100 dari 100. Oke, nah mungkin dari episode kali ini emang begitu spesial karena dari Mbak Husna sendiri nih, kita kedatangan tamu dari luar FMIPA ya kan. Nah, aku ngucapin banyak terima kasih nih sama Mbak Husna atas partisipasinya, atas antusiasnya, dan atas sudah mau menyempatkan waktunya nih buat ngobrol-ngobrol di sini, dan juga share tentunya, sharing pengalaman yang bisa nanti menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman sobat inspirasi di luar sana. Mungkin dari aku juga berterima kasih banyak. Mungkin dari aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Aku Rasi Chelsea Tazizah Rahma Putri izin undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman sobat inspirasi di luar sana untuk selalu stay tune terus nih setiap episode yang bakal kita publish, yang bakal kita up nih di YouTube nanti. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan karena setiap episodenya kita bakal ngehadirin narasumber yang tentunya bakal insightful banget, yang kece-kece, yang bahkan nanti bisa memberikan inspirasi gitu buat sobat-sobat inspirasi. Oke, nah mungkin dari aku dan Mbak Husna cukup sekian. Inspirasi, inti, persepsi, muda-mudi berprestasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.